Pernah kebayang nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sistem informasi rumah sakit? Tiap hari ada semacam pertarungan diam-diam. Di satu sisi, ada dokter yang pengen banget mencatat apa adanya, realitas klinis pasien. Nah, di sisi lain, ada tuntutan sistem yang cuma peduli satu hal, kode yang benar buat penagihan. Jembatan antara dua dunia ini ternyata rapuh banget. Dan kita bakal lihat betapa bahayanya kalau sampai jembatan itu ambruk. Coba deh, bayangin kepanikan ini. Tiba-tiba ada email masuk. Semua klaim buat asma bronkial akut ditolak. Alasannya, kodenya udah nggak berlaku. Terus solusinya gimana? Seorang admin harus, dan ini beneran terjadi, secara manual membuka puluhan ribu rekam medis satu per satu. Pekerjaan yang harusnya nggak perlu ada ini, makan waktu 3 minggu penuh. Ini bukan cuma cerita horor IT biasa ya, ini adalah gejala dari sebuah sistem yang lagi sakit parah. Dan jangan salah, cerita tadi itu bukan kejadian langka. Itu tuh krisis sehari-hari di banyak rumah sakit. Sistemnya udah kelebihan beban. Akar masalahnya ya ini, tabrakan antara dunia klinis sama dunia administratif yang aturannya kaku. Yuk kita bedah bareng-bareng konflik intinya. Jadi, jantung masalahnya tuh di sini. Di satu sisi ada tujuan dokter, mencatat realita pasien sedetail mungkin. Di sisi lain ada tujuan sistem, pokoknya kode buat klaim harus sesuai aturan. Nah, sistem yang ada sekarang ini maksa keduanya ngomong pakai bahasa yang sama. Hasilnya, udah pasti kacau. Kebenaran klinis yang kaya dan kompleks dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak sempit aturan administratif. Ini nih yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, seorang dokter spesialis senior yang ilmunya udah tinggi banget buat diagnosis penyakit langka, malah habis waktu 10 menit bukan buat mikirin pasien, tapi buat berantem sama menu drop-down di komputer. Mereka jadi terpaksa milih kode yang, ya mirip-mirip lah, bukan kode yang paling akurat. Coba pikirin dampaknya. Ini bukan cuma soal dokter yang jadi frustrasi, ini soal kita menciptakan rekam medis yang dari akarnya udah keliru. Semua kekacauan tadi itu sebenarnya cuma gejalanya aja. Kalau mau benar-benar ngerti masalahnya, kita harus gali lebih dalam, sampai ke fondasi sistemnya. Dan yang kita temuin di sana adalah sebuah fondasi yang rapuh banget, dengan satu titik kegagalan yang fatal. Ini dia biang keroknya. Ada cacat desain yang fundamental. Gini deh, ibaratnya Anda lagi bangun rumah, tapi Anda nyambungin pipa air sama kabel listrik jadi satu. Kan aneh? Nah, itulah yang sistem sekarang lakuin. Dia mencampur adukan dua hal yang beda banget. Data klinis, fakta soal tubuh pasien yang harusnya abadi, sama kode administratif yang sifatnya cuma sementara dan bisa ganti-ganti. Ini resep pasti buat bencana. Oke, cukup ngomongin masalahnya terus. Gimana kalau sebenarnya ada cara yang jauh lebih baik, sebuah pergeseran cara pikir yang simple, tapi dampaknya revolusioner. Ini bukan soal teknologi yang lebih canggih, tapi soal kita mengakui satu kebenaran yang nggak akan pernah berubah. Dan ini dia idenya, sederhana banget. Pegang prinsip ini baik-baik. Data klinis adalah kebenaran utama, titik. Itu fakta sakral yang nggak bisa diganggu-gugat. Terus kode administratif itu apa? Itu cuma label, cuma stiker, cuma terjemahan sementara yang bisa berubah kapan aja. Memisahkan keduanya, itulah kuncinya. Saya ulangi lagi, pisahkan kebenaran dari labelnya. Solusinya itu sebenarnya intuitif banget loh. Biar gampang, kita coba pakai sebuah perumpamaan. Coba bayangin data medis pasien itu kayak struktur rumah Anda. Dindingnya, fondasinya, itu semua kokoh dan kuat. Itulah data klinis, nggak boleh diutak-atik. Nah, kode administratif itu apa? Itu cuma cat temboknya. Anda mau ganti warna cat tiap tahun juga boleh. Dari aturan 2024 ke 2025, dari biru jadi hijau, nggak akan ada masalah. Struktur rumah Anda tetap aman. Inilah pemisahan krusial yang kita butuhkan. Terus, gimana cara kita membangun sistem yang bisa mikir kayak gini? Jawabannya, kita bangun jembatan yang lebih cerdas, bukan jembatan rapuh yang lama, tapi sebuah arsitektur 4 lapis yang sengaja dirancang supaya tahan banting. Sistem ini tuh jenius karena kesederhanaannya. Pertama, dokter fokus aja sama keahliannya, masukin diagnosis klinis. Kedua, data murni ini disimpan dengan aman, dikunci rapat, nggak boleh disentuh. Ketiga, nah ini bagian ajaibnya, ada kamus penerjemah pintar yang bisa ngehubungin data klinis tadi ke kode manapun yang dibutuhin. Dan keempat, sistem bisa ngeluarin laporan atau klaim yang sempurna, tanpa pernah mengotori data aslinya. Intinya tetap suci. Biar kebayang, ini contohnya. Lihat deh betapa elegannya solusi ini. Ada satu kebenaran klinis. Pasien kena diabetes tipe 2. Ini jadi pusatnya. Dari satu kebenaran ini, sistem bisa nerjemahin jadi berbagai bahasa. Mau kode ICD-10 buat laporan internasional? Bisa.
Mau kode BPJS buat klaim di sini? Bisa juga. Atau butuh Snowmed City buat riset? Gampang. Satu sumber, banyak output. Fleksibel, kuat, dan semuanya diatur di satu tempat tanpa nyentuh data aslinya. Tadi kan teorinya. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata. Perbedaannya itu bukan sekedar perbaikan kecil, tapi sebuah transformasi total. Kita ngomongin soal ketahanan sistem untuk masa depan. Mengubah kerjaan yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, jadi cuma hitungan menit. Masih ingat kan cerita horor di awal tadi? Nah, ini dia visualnya. Hari pertama, ada pengumuman aturan baru. Hari kedua, langsung panik semua. Terus, butuh 3 minggu kerja rodi, manual, melelahkan, dan risikonya tinggi banget buat salah. Semua ini cuma gara-gara satu baris aturan birokrasi berubah. Sistemnya rapuh banget. Sekarang, bandingin sama dunia yang baru. Ada aturan berubah, santai. Langkah pertama tinggal ajarin si penerjemah satu aturan baru. Langkah kedua, arahin sistem klaim buat pakai terjemahan yang baru itu. Hasilnya, udah, kelar. Dalam hitungan menit, bukan minggu. Nggak pakai panik, nggak pakai risiko. Ini bedanya antara ngedorong batu segunung sama neken satu tombol. Manfaatnya lebih dari sekedar efisiensi loh. Ini soal stabilitas jangka panjang. Ini soal membangun perisai yang kokoh di sekeliling data klinis Anda, aset Anda yang paling berharga. Jadi, mau ada perubahan aturan atau kekacauan birokrasi apapun, inti kebenaran data pasien Anda tetap aman, nggak tergoyahkan. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah ini. Apakah sistem yang kita punya sekarang itu seperti menara yang kaku, yang bakal retak begitu kena badai perubahan pertama? Atau kita mau membangun sebuah kapal yang fleksibel, yang memang dirancang untuk bisa mengarungi lautan perubahan yang pasti akan selalu datang? Karena di dunia kesehatan, masa depan itu milik mereka yang paling bisa beradaptasi,